Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas GMFI, kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk GMFI gitu ya, sebenarnya nih IPO yang bagus ya. Dia IPO tuh kan 2017, dan dari data dividen itu dia bagi dividen di tahun buku 2017 juga. Jadi sebenarnya ini IPO yang baik gitu ya. Dia IPO dan langsung bagi dividen. Cuman sayangnya ini di tahun buku 2019 sampai terakhir sekarang ya 2025 gitu. Ini belum bagi dividen. Ya, jadi penting untuk melihat riwayat pembagian dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang stabil, yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi ya cuman untung di atas kertas saja, atau ada masalah, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, nah jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividen ini biasanya kalau saya langsung close saja laporan keuangannya, nggak usah cari-cari lagi, pindah emiten lain aja gitu. Cuman kita lihat ya, karena ini saham request gitu, jadi ya kita bahas aja. Oke, ini satuannya turun dulu bentar ya, 2025 Q3 ya, benernya satuannya USD. Kita ubah dulu ke USD. Oke, kita langsung cek dulu yang pertama untuk kas tarakasnya ya. Zoom dulu sebentar. Nah, ini nilainya. Ini kita harus lihat kas tarakas setiap kuartalnya, karena si kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi aktivitasnya atau mungkin ketiganya terganggu ya. Dan untuk posisi kas tarakas di 2025 Q3 ini menguat ya, menguat 43,7 juta USD ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita cek dulu ke ekuitasnya gitu ya, terutama di saldo laba ya. Dan di sini memang gitu ya, kondisi GMF memang dia sedang ada masalah gitu ya. Kenapa? Karena saldo labanya ini negatif ya, defisit gitu. Teman-teman harus tahu kalau saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi kalau saldo labanya negatif seperti ini, artinya GMFI dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu nggak pernah untung, alias mengakumulasikan total kerugian sebesar 527 juta USD. Ya, jadi kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen ya kan, karena dia rugi melulu, masih rugi gitu ya, belum terbukti untung. Nah, yang jadi pertanyaan gitu ya, tapi dulu gimana Pak? Dia kan udah bagi dividen ya di tahun buku ini. Ya, di tahun buku ini bisa jadi saldo labanya masih positif, jadi ada keuntungan yang bisa dibagikan. Tapi kalau sekarang ya apa yang mau dibagikan? Ya kan belum belum ada gitu. Jadi dia harus untung dulu ya, membalikan saldo laba yang negatif ini jadi positif dulu baru bisa bagi dividen. Nah, buat saya perusahaan yang saldo laba negatif seperti ini biasanya buat saya sih termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke ekuitas pemiliknya ya. Dan di sini defisiensi modal ya, ekuitasnya negatif gitu. Jadi kalau ekuitasnya negatif biasanya sekuritas sudah biasa kasih notifikasi ya, perusahaan-perusahaan yang ekuitasnya negatif sebagai bentuk proteksi nasabah-nasabahnya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita cek ya, ini kan karena PBV-nya negatif juga ya, udah kita langsung loncat aja ke laporan laba rugi ya. Nah, di sini kita langsung pilih ke pendapatan dulu ya. Pendapatan ini berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan yang baik bertumbuh biasanya pendapatannya cenderung naik. Ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer yang dibutuhkan oleh pasar. Dan memang untuk kinerja pendapatannya ini memang dia turun sekitar 6,6 juta USD, tipis sih sebenarnya cuma 2%. Ya. Nah, nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Ya, laba bruto ini sebenarnya penting ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Cuman kalau di sini di laporan keuangan yang GMFI kan ini kan nggak ditulis. Ya gitu. Jadi kalau nggak ditulis ya kita kosongkan aja lah gitu ya. Di sini saya nggak mau ambil asumsi harga biasa apa saja biaya harga modalnya. Ya gitu, jadi kita lewat aja. Nanti si pendapatan nanti kurangin kan tadi COGS ya, terus laba beban operasional, non operasional, nanti keluar laba bersih ya. Ini dari inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak ya. Jadi di sini kita lihat di sini memang untung nih ya. Kita lihat dulu sebentar, dipindahin dulu ya. Di sini untung 22,3 juta USD, didapat dari apa gitu ya, didapat dari gitu
ada penghasilan lain-lainnya neto, terus ada setelah dikurangin pajak ya ini masih bagus nih ya, udah mulai profit gitu ya, naik dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Jadi ini bagus gitu ya, ada perbaikan kinerja. Jadi tinggal perlu waktu aja gitu ya. Kalau GMF bisa konsisten gitu ya, untung terus ya, perlu waktu. Memang nanti bisa jadi dia jadi profitable kembali ya, satu labanya positif gitu. Cuman memang perlu waktu ya, mungkin nggak sebentar ya, lama. Nah namun secara per di sini masih saya rasa cukup mahal ya, di 17 kali gitu ya, meskipun dia udah dapat temenan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi per itu kan jumlah waktu dalam satuan tuh untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli GMFI ya setidaknya berdasarkan per ya, waktu tunggunya 17 tahun gitu. Cuman kan biasanya investor mencari yang per di bawah 10, di bawah 5 karena lebih masuk akal, lebih murah secara profitabilitas ya. Oke, sekarang kita cek ke laporan arus kasnya. Ini dia berbeda gitu ya, terutama penerimaan kas. Dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, dicatat di atas kertas saja, diakui. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Dan ini rasionya tinggi ya, di 130%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, itu customer bayar 130 juta. Nah, 30 juta sisa itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Jadi ini bagus ya, rasio kasnya harus tinggi gitu, karena si uang kas tadi kan digunakan untuk operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah dia bilang pendapatan 37 juta, penerimaan kasnya 99 juta. Nah sekarang kita gunakan untuk bayar operasional ya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah nilai wajib positif ya, kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan untuk kinerja TCF ini naik signifikan ya, dari sebelum 3,5 juta sekarang jadi 71 juta, ini bagus ya. Jadi udah ada perbaikan kinerja ya, meskipun baru satu periode ya, di 2025 Q3 berdasarkan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah selanjutnya kan untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Ini bagus, dan sekarang udah lebih mulai ekspansi ya, karena nilainya ya lebih kecil, lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu aktivitas pendanaan gitu, ini berkaitan dengan pinjaman ke bank, ini nilainya negatif, artinya perusahaan berusaha untuk melunasin pinjamannya atau nggak dia bayar dividen. Cuma kan tadi ini masih negatif ya, jadi nggak mungkin bayar dividen. Jadi di sini kita lihat di sini pelunasan pinjaman-pinjaman ya, tuh pelunasan nilai negatif. Kalau ambil pinjaman ya nilai positif ya. Jadi ini bagus ya, tuh ada kenaikan kas setara kas yang signifikan gitu. Ini baik. Polanya plus min dan ada kenaikan kas setara kas ya. Kalau yang sebelumnya kan plus min dan ada penurunan kas setara kas ya, artinya uang kasnya nggak cukup, jadi perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Tapi ini udah baik sih, kinerja membaik ya secara cash flow. Nah sekarang kita cek untuk si resiko bisnisnya ya, berdasarkan likuiditas dan juga solvensi. Kita kembali lagi ke atas, di sini kita pindahin dulu ya. Ntar ya, kita turun lagi di sini. Ya di sini kita lihat memang untuk rasio lancar dan rasio kas ini memang tampak lemah ya, dia di bawah 1,5, ini apalagi rasio lancar di bawah 1 ya. Jadi kurang kuat gitu. Cuman memang ini perlu catatan ya, karena ini kan dia CFO-nya nih naiknya signifikan ya, jadi harus dilihat di setidaknya tahun depan dan 2 tahun lagi, apakah dia stabil atau dia malah naik turun drastis gitu. Kalau misalnya dia bisa naik stabil lah seperti ini, tinggi ya, dipertahankan tinggi, ini ya jadi nggak begitu berarti ya, jadi masih bisa dibilang sehat. Tapi kalau misalnya dia nggak stabil ya, ini jadi tanda waspada gitu ya. Cuman kalau melihat sekilas dari rasio lancar dan kas, ini resikonya saya rasa menengah ya, menengah ke tinggi lah gitu ya, karena masih belum terlihat, masih belum stabil. Nah lalu untuk short term debt-nya di sini ada, sebentar, di sini sama sekali nggak ada utang bank ya, utang usaha, utang pajak, akrual, utang lain-lain, pinjaman bagian lancar nih ya. Ini ada nih nomor 12 ya, liabilitas sewa, ini kita ambil satu aja ya, pinjaman bagian lancar aja, yang ini kita pindahin dulu. Oke, nggak ada lagi yang lain. Di sini pinjamannya ya, kita pindahin dulu ya, kagok ya, yang si liabilitasnya kita pindahin dulu biar gampang. Karena biasanya memang di laporan keuangan itu ditulis ya pinjaman bank gitu. Kalau pinjaman aja kurang eksplisit gitu ya. Untuk long termnya ada pinjaman, kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk rasio kas dalam short term debt ini bagus ya, naik signifikan di 2,7. Jadi utang bank yang harus lunas kurang dari setahun itu kan 20,8 juta. Ya, uang di dompet 56 juta bisa dengan mudah dilunasi. Gitu. Jadi untuk secara ini kuat ya.
Nah, lalu untuk apa namanya rasio, ya ini kan kalau solvensi kan dia ekuitasnya negatif, jadi abaikan aja ya. Cuman di sini kita lihat untuk total debt-nya dia turun gitu. Cuman jadi ya kalau menurut saya sih ya GMF setelah dipindahkan data-data keuangannya ya ini perusahaan masih belum baik gitu ya kondisinya gitu, karena 3 tahun ke belakang belum ada pembagian dividen lagi gitu ya, dan ternyata terlihat karena ya itu saldo labanya dia negatif ya, masih mengakumulkan total kerugian sampai 527 juta. Terus apa ya secara memang secara PBV dia negatif ya, defisiensi ekuitas ya, jadi harus agak apa lebih hati-hati gitu ya. Lalu juga apa namanya secara profitabilitas memang ini membaik ya kinerjanya, tapi PR masih saya rasa cukup premium di 17 kali. Secara cash flow untuk periode sekarang sudah cukup baik ya, ada peningkatan kinerja berdasarkan dengan periode sebelumnya. Untuk secara likuiditas ini resikonya mungkin menengah ke tinggi ya, karena terlihat masih belum stabil. Tadi kalau salvabilitas ya tadi ini bisa ya nggak bisa kita hitung ya, karena kan ekuitasnya negatif ya, ini kan kurang modalnya. Lalu yang request gitu ya, ini kan katanya bisa dilihat nggak potensinya pasca right issue ya. Nah kalau right issue gitu itu kan dia artinya suntik modal lagi ya, karena apa ya ekuitasnya negatif gitu. Kalau di mata saya perusahaan yang baik itu kan harusnya setidaknya dia nggak perlu right issue atau private placement gitu. Jadi karena dia udah bisa hidup dari apa profitnya sendiri gitu ya. Jadi biasanya right issue perut ya karena memang sedang ada masalah ini kan, karena ekuitasnya negatif. Nah kedepannya gimana ya saya nggak tahu ya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri aja gitu ya, jadi dipantau lagi kuartal-kuartal berikutnya gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk GMFI ya, dan perlu saya sampaikan ya, jadi kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ini, tahun depan ya teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas dari sisi laporan keuangannya aja ya 2025 Q3. Jadi nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga sahamnya besok naik turun saya nggak tahu, kita kembalikan aja ke marketnya, terserah market gitu. Dan juga apa namanya, untuk masalah valuasi di sini saya memang hanya pakai PBV dan PER gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik gitu ya, silahkan digunakan ya. Karena valuasi sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari sini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.